Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini anak ibu semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah baik semuanya ya hari ini. Baik anak-anak ibu semua, kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Nah, untuk ini ibu mintakan kepada anak ibu yang memimpin berdoa, gilirannya Ahmad Abijar. Dipersilahkan. Bersiap. Tadahkan tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bisalihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Abijar yang telah memimpin membaca doa untuk kita bersama. Semoga kita dengan belajar berdoa tadi mendapatkan berkah dan manfaat, ya. Nah, anak-anak ibu mintakan kembali kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dengan posisi berdiri supaya suaranya bagus. Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku dan
Iya, silakan duduk. Terima kasih buat anak ibu semuanya. Luar biasa menyanyinya, semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Semangat. Oke, anak ibu semuanya. Baik, ibu kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya tujuannya apa? Supaya kita bertambah cinta dengan bangsa Indonesia. Jadi harus hafal lagunya. Nah, lebih bagus lagi suaranya, lebih bagus dan lebih hafal. Oke, sekarang ibu akan absen hari ini. Pertama, ibu akan absen dulu. Yang hadir angkat tangan, bilang hadir. Kenapa tapi maaf lah. Kepicik nah. Nah, anak ibu akan absen dulu. Yang pertama Ahmad Abijar. Hadir. Anggriawan. Hadir. Ardiana. Asipa. Berlian. Delia. Inaya. Maulida. Muhammad Bayu. Hadir. Muhammad Paki. Hadir. Muhammad Habibi. Hadir. Muhammad Radit. Hadir. Muhammad Rapa. Hadir. Mutiara Jakaria. Hadir. Jakira lah. Nursipa. Hadir. Putri Salsa Amelia. Hadir. Reka Akila. Hadir. Amanda. Hadir. Iya, alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap. Oke, anak ibu semuanya sudah ibu absen. Baik, ibu akan bertanya sama kalian. Kemarin masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Siapa yang masih ingat? Sifat-sifat cahaya dan bunyi. Iya, tentang sifat cahaya dan sifat bunyi. Apa yang masih ingat tentang sifat-sifat cahaya? Ayo, siapa yang bisa menjawabkan? Yang masuk dengan sifat cahaya dan sifat bunyi tadi siapa? Delia. Oke, Delia. Oh iya, benar sekali ya. Apa tadi diulang, Nak? Diuraikan, dipantulkan, dibiaskan, menemus benda bening, merambat lurus. Iya, benar sekali. Nah, sekarang sudah dijawabkan tentang sifat cahaya oleh Ananda Delia. Sekarang ibu tanya lagi, sifat cahaya sudah dapat, sifat bunyinya Pak? Coba, ya Asipa silakan. Bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diuraikan. Iya, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diuraikan. Berarti anak ibu sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman saya. Oke anak-anak, ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Apakah kalian pernah bepergian bersama keluarga ke gunung atau ke pantai ataupun ke danau atau ke tempat rekreasi? Pernah. Misalnya, contohnya misalnya kita khusus Pantai Tangkisung. Nah, Pantai Tangkisung ciri khas kita orang Banjarmasin. Nah, itu. Nah, kalian siapa yang pernah ke Pantai Tangkisung? Angkat tangan. Hampir semuanya ya. Iya. Nah, kalau di Pantai Tangkisung itu apa aja? Nah, sekarang ibu pertanyaan ibu yang kedua, apa saja yang kalian dapati di Pantai Tangkisung itu? Ayo, siapa yang bisa menjawabkan? Ayo, angkat tangan. Abijan? Apa Abijan? Ada laut, pasir, dan pepohonan. Iya, ada laut, ada pasir, ada pepohonan. Ada tambahannya lagi? Iya. Iya, ada kerang. Ada apa lagi? Ada burung. Ada apa lagi sini? Pohon. Ada apa lagi? Laut. Tadi sudah dijawabkan. Ikan. Jadi semuanya yang ada di pantai itu adalah merupakan semuanya makhluk hidup. Ibu tanya makhluk hidup itu apa gerang? Semuanya makhluk hidup itu apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan juga penyusun dari ekosistem tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang ekosistem. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengatakan dulu apa tujuan kita belajar tentang ekosistem tersebut.
Supaya apa? Supaya kita mengetahui apa saja ekosistem dan juga apa saja penyusun dari ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video pembelajaran dari ekosistem. Bentar ya. Mana ini? Diperhatikan dan disimak. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyatukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan berupa untungnya diberikan, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tumbuhan yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam.
Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Kalau ini kamu pilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau latihan soal topik ekosistem, kunjungi website Kijets. Nah, sekarang anak ibu sudah melihat tadi videonya? Nah, videonya tadi tentang apa? Tentang ekosistem ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi dari video, bahwa yang dimaksud dengan ekosistem tadi apa, yang ada yang ingat? Apa yang maksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup, biotik dan abiotik yang bergantung satu sama lain. Kalau biotik itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Kalau abiotik itu udara, sinar matahari, batu, air, tanah. Nah, jadi yang mengatakan tuh kalau biotik itu berarti makhluk hidup, makhluk hidup. Yang kalau abiotik itu berarti seperti matahari, tanah dan sebagainya. Kemudian ada dua jenis ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem apa aja? Tadi ada dijelaskan tadi, masih ingat? Jenis ekosistem ada dua. Ekosistem apa? Iya, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau alami itu ciptaan Allah, dibuat oleh, bukan tanpa campur tangan manusia. Kalau ekosistem buatan, ekosistem yang sengaja dibentuk oleh manusia. Kemudian kita lanjut. Nah, karena ada interaksi antara ekosistem tadi, ada saling berhubungan. Jenis-jenis ekosistem tadi kan ada 4 macam ya. Ada 2 macam, yaitu ekosistem buatan dan alami. Sekarang perhatikan di sini. Nah, lihat di layar nih. Kalau yang pertama ini ekosistemnya di mana ini? Ekosistem apa? Ekosistem apa yang ada di kolam? Ekosistem air. Yang kedua, yang di sawah itu ekosistem sawah. Di darat kah? Yalah. Yang ketiga, ini di mana nih? Rumput. Berarti termasuk jenis ekosistem alami. Kalau yang terakhir, nah itu danau. Nah, ini termasuk juga ekosistem alami. Sekarang kita lanjutkan. Nah, karena pada tingkatan satuan makhluk hidup, pada ekosistem itu ada 4 naka yang harus dipahami. Yang pertama, individu. Nah, artinya individu itu sendirilah tunggal. Ada orang lain tuh individu satu orang aja. Contohnya seekor ikan, kemudian seekor ayam, seekor burung. Ini untuk jenis tumbuhan. Kemudian kalau populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Contohnya populasi burung, merpati, populasi burung elang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah individu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi spesies yang berbeda yang menepati wilayah tertentu di waktu yang sama. Contohnya sekelompok kupu-kupu yang berbeda spesies. Yang keempat yaitu ekosistem tersebutlah
yaitu kesatuan dari komunitas lingkungan yang membentuk suatu hubungan timbal balik antara komponen penyusun di ekosistem tersebut. Contohnya, yang kita lihat di contoh tadi, ekosistem hutan, ekosistem sawah, ekosistem danau, dan ekosistem laut. Nah, sekarang karena ada hubungannya interaksi antara makhluk hidup, ada 3 yang mempengaruhi, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini yang saling menguntungkan, makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga dan lebah untuk dibantu, kalau bunga untung dibantu oleh penyerbukan lebah, sedangkan lebah dibantu oleh bunga karena mendapatkan madu dari bunga. Kemudian simbiosis parasitisme, yaitu pihak lain yang diuntungkan sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya benalu dan pohon mangga. Benalu diuntungkan karena mendapat makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga makanan diambil benalu. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya, anggrek yang hanya menumpang di pohon mangga. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Jelas? Jelas. Jadi ekosistem tadi adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup biotik dan abiotik yang saling berhubungan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya, yang mana nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang rantai makanan. Namun kita hari ini fokus ke ekosistem aja dulu. Nah, sekarang anak-anak ibu coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ibu akan memperlihatkan, oh di sini. Ntar dulu lah. Salah. Kita dulu bagi kelompok dulu lah. Kita bagi dulu kelompoknya. Ini ada gambar penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, ini ada 4 kelompok. Sebelumnya sudah ibu bagi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1. Ini ibu akan bagi supaya lebih jelas, nanti lihat gambarnya masing-masing. Nah, ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada yang ibu perlihatkan di tempatnya itu tadilah, di LKPD-nya berbagi kelompok. Nah, ini. Nah, kalian tulis nama kelompok kalian. Tugasnya ini adalah gambar tentang kerusakan ekosistem. Lah, artinya penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Yang mana ekosistemnya ini rusak. Nah, ada baik lagi. Jadi, bagaimana Pian penyebab kerusakannya? Jadi Pian lihat di gambarnya ini. Gambar pertama itu tentang apa? Gambar kedua tentang apa, gambar ketiga tentang apa, dan gambar keempat tentang apalah. Jadi dijawab. Kalau yang pertama itu, Pian diskusikan dulu. Pina banyak gambar apa namanya, kayak sampah-sampah itu bekas apa tuh ya? Limbah atau pencemaran lingkungan. Ini punya kita nih ke Anon Banar, nah. Diperbesar lah. Nah, kejadian pulang. Nah, gambar yang pertama ini
tentang apa ini? Nah, banyak sampah-sampah. Akibat apa tuh? Akibat limbah. Nah, sekarang kalian diskusikan, kalian kerjakan sama-sama berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Segera. Kerjakan semuanya. Ambil pulpennya, kerjakan, dijawab, dan didiskusikan. Nah, didiskusikan tentang pencemaran. Yang pertama tentang apa ini? Tentang apa nih, Nak? Limbah pabrik. Yang kedua, Bang? Gambarnya lihat tentang apa nih? Hah? Tentang apa? Ini yang kedua tentang kebakaran. Kebakaran hutan, ya kan? Yang ketiga, penebangan pohon secara liar. Yang keempat, iya, banjir. Sekarang kalian kerjakanlah. Nanti setelah kalian menulis semuanya itu, Ibu beri waktu. Nanti kalian presentasikan di depan. Dan setelah dipresentasikan, nanti mungkin teman kalian ingin bertanya atau memberikan saran, nanti akan disampaikan. Bisa anak ibu semuanya? Bisa. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Jawablah, berdiskusi. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Lihat gambarnya itu. PPT Ibu nih semet nah, lampunya nah. Yang pertama itu gambar banyak limbah-limbah. Lah, pencemaran apa ini? Lingkungan. Tambahin lingkungan. Terus yang kedua nih gambar apa? Hah? Gambar ketiga tentang apa? Tuh lihat di layar PPT kita sempat mati-mati nah. Ayo. Nah. Unggar. Ibu turunkan lagi lah supaya nyaman. Nah, yang pertama itu ada gambar apa namanya? Banyak sampah-sampah lah. Nah, yang kedua itu tentang penampakan ketidakseimbangan pada pohon yang apa ya, Nak? Gambarnya yang kedua tuh. Pohon yang ditebang dan dibakar atau ditebang? Ditebang dan dibakar untuk membuat lahan baru. Yang ketiga tentang apa? Gambarnya kurang lebih juga lah. Yang keempat tentang apa itu? Tenggelam, nah? Iya, tentang banjir. Yo, Ibu beri waktu masih ada 5 menit lagi. Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, cek lagi sekali lagi. Nanti siapkan siapa yang mempresentasikan dan siapa yang akan menjadi pembicaranya lah. Jadi MC-nya atau jadi narasumbernya. Siap semuanya? Ya. Siap. Kalau sudah siap semuanya, Ibu coba dulu yang supaya kita nyaman, supaya kita lebih efisien. Karena gambarnya ini ada 4. Jadi yang kita bahas, yang pertama adalah kelompok 1 lah. Supaya nyaman sistemnya. Yang kedua, kelompok 2 lah. Gambar yang ketiga, kelompok 3. Dan yang keempat, kelompok 4. Paham semuanya? Nah, setelah itu, setelah pian membicarakan ini, nanti kalian yang tidak paham bertanya. Dan yang menjadi penyaji atau narasumber, nanti teman kalian presentasikan, menjawab. Kalau tidak bisa, kita diskusikan lagi. Bisa pahami?
Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sama tinju ya. Yuk maju. Nah, yang presentasikan sini jangan bersandar lah. Ya, maju sedikit lagi, Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya lah, kalau ada paham hanya ditanyakan. Kami Silakan. dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Perkenalkan nama kelompok kami, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Delia. Nama saya Reka Akila. Nama saya Nusifa. Nama saya Berlian Ajahra. Nama saya Maulida. Pencemaran seperti limbah pabrik yang mencemari sungai dapat membunuh ikan dan makhluk airnya. Jika ikan mati, hewan yang memakan ikan seperti burung akan kekurangan makanan dan populasinya menurun. Terus cara menanggulanginya seperti apa? Bisa dijawabkan? Cara menanggulanginya? Limbah dari pabrik harus dibersihkan dulu sebelum dibuang ke sungai atau ke lingkungan sehingga tidak merusak air, tanah, atau udara. Iya. Terus? Pabrik sebaiknya menggunakan teknologi atau alat yang lebih aman dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Terus ada lagi tambahannya? Jika ada limbah yang masih bisa digunakan kembali, pabrik bisa mendaur ulangnya agar tidak mencemari lingkungan. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tetap di sini dulu kelompok 1. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya silakan Habibi. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan akibat limbah? Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran dengan anu aja? Limbah adalah pencemaran yang terjadi karena adanya pembuangan limbah baik dari rumah tangga, industri maupun pertanian yang mencemari udara, air, dan tanah. Iya. Terus ada lagi pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Ya silakan Putri. Nah, sebutkan Jenis-jenis limbah antara lain limbah air seperti sisa air cucian, limbah padat seperti plastik dan kaleng, dan limbah gas seperti asap pabrik. Iya, benar sekali. Nah, dari sini pertanyaan sini sudah paham tentang pencemaran yang pertama yang akibat ketidakseimbangan ekosistem pada pencemaran limbah pabrik tadi? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Semuanya aktif ya kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya silakan duduk. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Kelompok 2 gambarnya tentang apa itu? Silakan maju. Maju kelompok 2. Ayo silakan, siap lo saudara? Tugasnya tadi sudah selesai kah? Sini Ibu ambil. Sudah kelak tadi? Iya, ye. Dikerjakanlah tadi. Nah. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Ya. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok 1. Nama saya Habibi. Terus? Saya Angguyawan. Nama saya Rapa. Ya. Nama saya Radit. Ayo lihat nih gambarnya. Yang kedua itu gambar apa itu? Pembangunan lahan dengan membakar hutan, contohnya membuat jalan, gedung, atau rumah di lahan hutan, menghilangkan tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Iya. Terus cara menanggulanginya?
menanam pohon di lahan yang terbakar untuk mengembalikan hutan yang hilang. Ya. Pemerintah perlu membuat peraturan tegas agar pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dilarang dan ada hukuman untuk pelanggar. Iya. Ada lagi? Masyarakat perlu diajak berperan aktif menjaga hutan dan melaporkan jika ada yang membakar hutan. Berarti ada tindakan lah dari keamanannya lah, keamanan hutan lah. Terus ada lagi? Tidak ada. Nah, dari pemahamannya ini siapa yang ingin bertanya? Ya, Bayu silakan Bayu. Apa yang dimaksud dengan kita tampung dulu pertanyaan pertama, yang kedua. Ya, silakan. Ikan yang kedua, aku yang pertama. Nah, mengapa? Aku yang kedua, kamu ke pertama. Mengapa kita harus menjaga hutan untuk menjaga keseimbangan hutan ya? Yang pertama dulu. Yang pertama tadi pertanyaannya, Kerusakan hutan. yang dimaksud dengan kerusakan hutan apa aja? Kerusakan hutan adalah hilangnya atau terganggunya fungsi hutan akibat aktivitas manusia seperti penambangan liar, kebakaran, dan pembukaan lahan. Iya. Terus yang kedua? menjaga hutan penting karena hutan menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies, menjaga siklus air, mengurangi efek gas rumah kaca, dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Iya. Nah, jadi yang jawabannya oleh presentasi dari kelompok 2 sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak ibu semuanya, dipersilakan. Karena sudah dijawab semuanya, kumpul yang ada ini tugasnya. Oke, sekarang kita lanjut kelompok 3. Dipersilakan maju ke depan. Yuk, kelompok 3. Yang lain perhatikan. Lihat gambar yang ketiga itu dulu. Dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Perkenalkan, nama kelompok kami, kelompok 3. Asipa. Terus? Nama saya Aldiana. Nama saya Amanda. Nama saya Inaya. Nama saya Salsa. Nama saya Mutiara. Iya. Gambar nomor 3. Penyebab kerusakan pada gambar nomor 3 adalah kebakaran hutan adalah peristiwa di mana api membakar pohon, tumbuhan, dan hewan di hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alam seperti petir atau karena ulah manusia seperti pembakaran untuk membuka lahan. Dan cara menanggulanginya? Ayo. Jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang kedua? Petugas harus rutin memeriksa kondisi hutan untuk mendeteksi jika ada potensi kebakaran. Yang ketiga? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya. Oh iya. Ada lagi? Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 yang mana gambarnya tentang apa tadi, Nak? Kebakaran hutan. Nah, dari sini adakah yang nak bertanya? Ayo, siapa yang nak bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ayo, kelompok 3 lagi yang belum? Radit kah? Iya, Radit, silakan Radit tadi mau bertanya. Nah, apa penyebab kebakaran hutan? Ya, kita tampung dulu. Terus yang kedua siapa lagi? Ayo. Apa dampak kebakaran hutan bagi lingkungan? Nah, apa dampaknya? Dampak itu sama dengan akibatnya. Siapa yang menjawabkan dari kelompok sini? Berumbuk. Siapa yang menjawabkan? Boleh silakan siapa? Siapa yang belum lagi pandai berbicara? Nah, ya silakan Salsa. Dampaknya bisa mengurangi Nyaringi supaya temannya mendengar. Dampaknya bisa mengurangi hewan-hewan yang ada di hutan dan
bisa membuat Mendengarlah nak, ibu juga kan mendengar nah, nyaringin lagi pang suaranya. Nyaringin lagi. dampaknya bisa mengurangi hewan-hewan yang ada di hutan dan membuat Seperti pembakaran lahan, yalah, seperti pembakaran lahan atau puntung rokok. merokok. Puntung rokok tuh nah tinggal di hutan sembarangan ya pas hari panas, iya yang menyebabkan kebakaran hutan. Merokok buang Seperti itu loh. sembarangan. Nah, iya benar. Nah, sekarang yang pertanyaan yang kedua. Tadi dari Reka, apa Reka? Ulangi lagi Reka. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tuh sama dengan akibatnya. Akibat dari kebakaran hutan tuh, nah, bisa apa ya akibatnya tuh? Di hutan tuh banyak adalah hewan-hewan loh, nak. Nah, jadi kalau kebakaran hutan, kayak apa hewannya ya? Nah, bisa apa hewannya? Amanda? Mau kebakaran hutan? Hewannya hewannya kenapa? Akan mati dan kualitas daripada hutan tersebut kurang air lah, kurang serapan. Jadi sehingga seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan, ada yang nambahkan? Tidak ada yang nambahkan. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah plus untuk kelompok 3. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Kita lanjut kelompok terakhir yaitu kelompok Abijad. Dipersilakan. Ya, kelompok Abijad nyaring-nyaring. Ngambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Perkenalkan nama kelompok kami, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Abijar. Nama saya Fakih. Nama saya Muhammad Bayu. Penyebab kerusakan pada gambar nomor 4 adalah gambar nomor 4 terjadinya banjir. Kerusakan ekosistem bisa menyebabkan banjir. Banjir biasanya terjadi karena beberapa hal yang mengganggu keseimbangan lingkungan seperti penebangan pohon berlebihan, membuang sampah sembarangan. Cara menanggulanginya. Untuk menanggulanginya banjir, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menanam pohon. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Membangun saluran air yang baik. Ya, sudah semuanya. Nah, sekarang ada pertanyaan kah dari kelompok 4? Jadi banjir tuh? Oh ya, silakan Inayah. Nah, penyebab banjirnya apa aja? Penyebab banjir. Biasanya kerusakan alam seperti membakar hutan, menebang pohon Secara liar dan buang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Membakar hutan. Apalagi satunya lagi? Apa tadi? membuang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Oke, apa puas sudah Inayah? Jawabannya ada tambahan kah lagi? Oh, tidak ada. Sekarang pertanyaan yang kedua. Maulida. Silakan Maulida. Nah, kayak apa cara mengatasi banjir ya? Cara mengatasi banjir kayak Pak? Cara mengatasi banjir dengan cara tidak membuang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, dan membuat saluran air bayu. Dan membuat saluran air. Nah, sudah paham lah semuanya tadi? Paham. Kalau ibu tanya harus bisa jawab ya. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok 4 yang terakhir mempresentasikan. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tadi lah, yang mana disampaikannya penampakan ketidakseimbangan ekosistem. Di mana yang pertama tadi tentang apa tadi, gambar apa tadi? Gambar apa ya yang pertama tadi? Ayo,
Kelompok 1 tadi masih ingat? Manapun jawaban Buan Pian tadi? Ya, nak. Nah, tentang pencemaran apa tadi? Buan Pian tadi? Pencemaran limbah pabrik. Apa tadi cara mengatasinya tadi? Menanggulanginya. Nah, yang pertama tadi menanggulanginya kayak Pak. Ayo masih ingat? Menanggulanginya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Terus pulang apa lagi? Di pabrik itu bolehlah kita misalnya yang orang pabrik itu membuang sembarangan limbahnya tidak boleh. Terus harus ada apa lagi? Jipian tadi ada terakhir tadi edukasi kah? Nah, edukasi itu artinya memberikan pendidikan khusus kepada warga untuk dapat memahami bagaimana bahayanya limbah akibat pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, penampakan kita keseimbangan ekosistem. Tadi jawaban Pian apa? Yang nomor 2 tadi tentang apa? Nomor 2 tadi. Ayo, masih ingat? Tentang pembangunan membakar hutan. Di mana contohnya ini karena apa gerang membakar hutannya? Supaya apa gerang tujuannya nih? Membuka lahan baru. Iya, membuka lahan baru. Contohnya kita nih lah di daerah Banjarmasin lah, asalnya di daerah Sungai Lutuh hutan. Lalu orang membuka lahan. Nah, membuka lahannya lalu dibakar supaya cepat. Kalau menabas tuh kada ketabasan lah. Nah, jadi dibakarnya. Tapi kalau tidak diatasi dengan sebaik-baiknya bisa mengakibat kebakaran. Makanya harus diawasi. Nah, tadi masih ingat cara menanggulanginya? Ayo. Kalau kebakaran hutan ini cara apa nanggulanginya yuk? Kalau kebakaran hutan dengan cara apa? Menanam pohon. Iya, kan gundul, ditanam pulang pohonnya supaya tumbuh lalu kena ada pohon jadi kayu, ya kalau. Terus apa lagi? Supaya hutan itu tidak terbakar. Apalagi cara menanggulanginya? Membuat apa yo yang rancak polisi itu nah supaya siapa yang membakar hutan tuh jar ada dapat hukuman ini ya. Itu namanya apa namanya? Peraturan. Jadi kan sembarangan. Jadi kalau ada orang misalnya membakar hutan, apalagi membakar di tengah jalan misalnya nih di sekolahan kita nih ada orang membakar halaman apa namanya pohon-pohon, itu bisa melanggar hukum. Nah, jadi harus ada pengawasan ketat. Terus apalagi yang ketiga? Harus ada apa Ibu tadi ditanyakan tadi? Edukasi atau melibatkan apa? Masyarakat lah, harus ada dilibatkan masyarakatnya supaya tahu bahwa membakar hutan, membakar apa namanya? Pohon itu tidak boleh. Dan yang ketiga, ayo yang ketiga, Ibu tinjau lagi tadi jawaban Pian apa yang ketiga tadi? Nah, yang ketiga tadi tentang apa Buan Pian? Iya, kurang lebih lah kebakaran hutan. Kayak apa cara nanggulanginya? Jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan. Iya, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Biasanya orang berokok tuh nalah aja. Mau membuang sembarangan. Karena tahu puntung rokoknya tuh masih ada sisanya. Iyalah. Nah, jadi kalau misalnya nih keluarga Pian ada membuang puntung rokok, Pian padahi, Bang, misalnya buat abang, atau misalnya kakak, puntung rokoknya masih ada Pak, jangan dibuang. Kayak itu langsung nah, di anak itu hanya dibuang sampahnya kada timbai wara itu kada boleh lah. Nah, terus apa lagi cara menanggulanginya? Petugas harus rutin memeriksa kondisi hutan untuk mendeteksi jika ada potensi kebakaran. Iya, benar sekali. Berarti ada juga pengawasan yang ketat. Pengawasan apa tadi? Halo? Pengawasan yang ketat. Nah, jadi harus ada pengawasan dari pusat, dari ibaratnya ada peraturannya, ada boleh sembarangan kita. Nah, terus apalagi yang terakhir? Harus ada edukasi kah? Sama lah. Jawaban Pian tadi juga. Nah, harus ada edukasi atau pendidikan kepada masyarakat. Nah, sekarang yang terakhir.
Kita bahas lagi yang terakhir tadi tentang apa? Kelompok sini kalau tadi jawabnya tentang apa yang terakhir tuh gambarnya nih? Ingat lah? Tentang banjir. Kayak apa Pian cara menanggulanginya kalau banjir tadi? Tadi ada pertanyaan teman juga. Nanam pohon, tidak Terus? buang sampah sembarangan, Terus? bangun saluran air yang baik. Ya, membuat saluran air yang baik. Contohnya kita pernah dulu loh pada saat apa namanya banjiran kita ngungsi lah. Nah, mencari tempat yang ibaratnya layak untuk kita tempati. Alhamdulillah kita sekarang tidak lagi kebanjiran. Nah, kita tahu deh cara mengatasinya. Yang pertama kita mencari tempat yang aman. Terus yang kedua membuat saluran supaya airnya tuh turun ke bawah jadi tidak masuk ke dalam rumah. Nah, dari sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah dapat kita simpulkan bahwa ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara apa? Ayo, antara hidup, makhluk hidup abiotik dan abiotik. Komponennya apa aja tadi terdiri apa aja penyusunnya? Yang pertama individu, yang kedua komunitas, populasi dulu. Yang ketiga komunitas, yang terakhir habitat, individu yang pertama tadi. Nah, terus anak ibu semuanya, karena Pian sudah memahami ini semuanya, ibu akan berikan evaluasi. Nah, evaluasinya ini masing-masing dia ngerjakannya. Nah, nih ada soalnya 5, yaitu apa yang kalian ketahui tentang ekosistem, kemudian apa saja penyusun ekosistem, kemudian komponen ekosistem terdiri dari apa saja. Yang keempat, jelaskan pengertian dari simbiosis parasitisme beserta contohnya. Dan yang kelima adalah jelaskan apa pengertian dari simbiosis komensalisme beserta contohnya. Ibu akan bagikan tugasnya, jawab masing-masing. Bagi Pian lah. Nah, bagilah. Bagi sesuai namanya. Nah, ini dibagi, dikerjakan masing-masing. Ini kelompok Buan Bayu. Nah, kerjakan masing-masing. Nanti Ibu akan bertanya lagi. Dan terakhir ini kelompoknya Buan Reka. Kerjakanlah. Kerjakan, ambil pulpennya. Semuanya kerjakanlah. Yang mana yang masih belum lengkap dikerjakan semuanya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa bertanya. Lah. Yang pertama tadi, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Terus yang kedua, apa saja penyusun ekosistem tersebut? Yang ketiga, komponen ekosistem itu terdiri dari apa? Kemudian jelaskan pengertian dari simbiosis parasitisme beserta contohnya. Dan yang terakhir, jelaskan apa pengertian dari simbiosis komensalisme beserta contohnya. Yang Ibu jelaskan di PowerPoint tadi. Nah, Ibu buka lagi PowerPoint-nya supaya dapat menjawab lah. Nah, Ibu bukakan. Nah, ini ada malah. Longgar tayo. Dicek sekali lagi. Oh, ini. Nah, sampai sinilah yang interaksi antar makhluk hidup. Atau lebih jelasnya ini aja nah. Dicek lagi sekali. Nah. Masih ada waktunya, masih 5 menit. Kalau belum lengkap jawabannya lihat nah di LCD Ibu tampilkan lagi supaya melihat. Nih, belum lagi. Nah. Simbiosis komensalisme itu apa? Komensalisme itu yang apa bisa
Dirugikan kah? Nah, lihat di sini lah. Simbiosis komensalisme adalah, nah, yang menguntungkan sedangkan yang lain tidak menguntungkan. Nah, itu namanya simbiosis komensalisme. Iya, disalin dulu jawabannya. Simbiosis komensalisme. Pen sudah selesai? Lawan contohnya lah, beserta contohnya lah. Sudah. Beserta contohnya lah. Oke. Yuk, Ian? Belum? Belum. Ian? Gue lihat lagi. Lihat pakai. Apa yang kada paham lagi? Hah? Oh, hubungan antara makhluk hidup yang tidak merugikan satu sama lain, contohnya anggrek ya, betul. Ini ada contohnya juga. Ya, Dipang. Nah ini belum nih, ayo Abijar ya. Gia, kasih Gia, kerjakan Gia. Tuh lihat di PPT ibu yang ibu tampilkan tuh. Kalau komensalisme itu yang satu untung, yang lainnya dirugikan. Contohnya anggrek yang menumpang tumbuh di pohon mangga. Kasih kerjakan. Ya komensalisme yang satu menguntungkan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan. Ya kerjakan. Pian sudah, belum lihat? Ya tunggu dulu. Jelaskan pengertian kamu semua. Nah, Kadida nanya contohnya belum? Contohnya belum? Nih belum juga contohnya. Ayo contohnya mana? Kan beserta contohnya. Beserta contohnya. Nah, belum juga contohnya. Ini belum juga contohnya sudah. Karena anggrek dan pohonnya ini, Bang. Jujur ya nih. Ini belum lagi contohnya. Bella belum. Berliana belum. Pian belum Yola. Tuh lihat di PPT ibu tuh. Ya. Masih belum lengkap. Kalau belum lengkap di sebelah sini lagi pun cek. Di sini dulu. Contohnya lah, lawan contohnya lah. Ini mana nih? Ini contohnya belum? Nah, contohnya anggrek yang hanya menumpang tumbuhan. Kasih tulis. Contohnya anggrek. Contohnya anggrek yang hanya menumpang tumbuhan di pohon mangga. Ardiana, Pang? Nah, Amanda belum juga lagi. Ayo contohnya Amanda. Sipa sudah? Ya, sudah. Nah, berarti berdua lagi belum lah. Jadi tentukan dulu. Masih ada waktu lagi. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita tunggu temannya lagi 5 menit lagi lah, sebentar lagi lah 5 menit lagi. Kita tunggu dulu temannya belum selesai menjawab. Karena masih ada waktu, masih 5 menit, kita tunggu dulu. Yang sudah nanti Ibu kita akan bahas sama-sama. Nah, ini contohnya nah. Kalau simbiosis parasitisme yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya benalu pada pohon mangga. Benalu diuntungkan karena mendapat makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga rugi, makanan diambil benalu. Tahu lah benalu nak? Kayak apa benalu tuh? Iya, merambat. Yang warnanya kuning, lah kuning. Nah itu tuh lah kalau pian ada pohon mangga, mun ada benalu tuh jauhakan aja, karena mati mangga pian. Pohon mangganya karena bisa mati. Dan juga mangganya tuh kena ada enak mangganya. Karena model kayak bepira kah di orang Banjar. Nah bepira pohon mangganya dalam buahnya tuh nah
modal kada nyaman, tangganya kada enak, kurang enak. Siapa lagi yang belum? Gio kah? Masih 3 menit lagi. Nanti kita akan bahas sama-sama. Karena soalnya 5, jadi ibu minta kelompok 1 tuh ada yang menjawabkan, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, kelompok 4 ada. Perwakilannya aja lah sebelum nanti dikumpul. Oke? Ada masing-masing, tapi kita akan bahas sebelum dikumpul. Kita tunggu dulu, masih Gio lagi belum selesai. Kemudian siapa lagi belum selesai? Bayu sudah. Adriana belum. Ija, ibu tunggu aja. Masih ada lagi. Hah? Sudah semuanya. Kita tunggu kelompok 2 masih. Radit lawan Gio belum lo Gio. Gio sudah kah Gio? Sudah. Coba ibu cek Bang. Sudahlah semuanya. Ibu cek dulu. Contohnya sudah? Iya. Sudah. Si Raditnya lagi belum? Si Anu Berliana sudah lah? Sudah. Di sini yang kelompok 1 siapa yang ingin menjawabkan kena? Gantian pulang siapa yang belum? Hah? Oh Berlian. Oke, kena Berlian. Nanti yang kelompok 2 Pak, siapa yang menjawabkan kena? Pak. Mau tunjuk-tunjukan? Yang belum. Gia belum lah. Nah, Gia belum bersuara. Nah. Sini siapa ya? Sini. Yang belum membaca. Mutiara kah? Oh, Ardiana belum. Nah, gantian supaya semuanya aktif. Di sini siapa? 4. Siapa kelompok 4? Siapa? Abijar pula. Bayu lah. Yang 5 nanti pertanyaannya kita jawab sama-sama yang kelima. Iya Radit kalau belum selesai Radit lo sudah semuanya. Oke. Nah kalau sudah semuanya kita akan bahas jawaban yang nomor 1. Coba sudah semuanya kalau? Nah kalau sudah semuanya kita akan bahas pertanyaan nomor 1. Coba dijawab kelompok 1. Ini yang ada kelompok Pak, individu, tapi perwakilannya. Ayo, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kepian? Ekosistem? Nyaringi. Nyaringi suaranya. Nah, Ibu minta tolong. Saya nyaring. Ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik makhluk hidup dan abiotik sumber daya tak hidup. Iya. Ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik makhluk hidup dan abiotik sumber daya tak hidup atau interaksi. Sekarang pertanyaan kedua. Penyusun ekosistem. Ayo, Gio nyaringi suara Gio. Penyusun ekosistem terdiri dari individu, populasi, komunitas. Iya, terdiri dari individu, apalagi? Populasi, komunitas. Sebutin lagi. Habitat. Nah, ingat Pak, komponennya apa aja? Penyusunnya individu, populasi, komunitas, dan habitat. Pertanyaan ketiga, jelaskan komponen siapa tadi? Nyari. Yang pertanyaan ketiga apa? Komponen ekosistem terdiri biotik dan abiotik. Iya, biotik itu pegang. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik Bang? Sumber daya yang tak hidup atau benda. Ya, benda. Pertanyaan yang keempat. Nah, yang keempat pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Oke. Apa? Jelaskan pengertian dari simbiosis parasitisme
beserta contohnya. Ayo silakan. Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, contoh benar dengan pohon mangga karena benalu memakan pohon mangga dan benalu menumpang ke pohon mangga dan membuat pohon mangga mati. Menjadi mati. Mati. Ya loh. Nah, ya. Nah, sekarang terakhir pertanyaannya apa? Jelaskan apa pengertian dari simbiosis komensalisme beserta contohnya. Ini silakan Habibie. Yay. Nah, mantap Habibie, diapakan? Yang kelima, Makhluk hidup yang satunya mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan, seperti bunga anggrek menumpang di pohon. iya. Ada lagi pertanyaan kah? Ada lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, gembira. Terus apa lagi? Happy, bisa mempresentasikan, bisa berdiskusi dengan teman. Terus apa lagi? Apa lagi? Gembira. Nah, sekarang coba kita supaya semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Mas, masih siap belajar, belum pulang lagi. Anak-anak semuanya, kita tadi sudah Ibu tanyakan pesan kesantian tentang pembelajaran kita hari ini. Sangat menyenangkan karena kalian sangat antusias dan juga sangat happy dan juga berdiskusinya aktif semuanya. Karena kerja keras kalian, Ibu berikan nilai prestasi. Nah, apa ini? Mantap. Bisa tepuk jempol? Bisa. Pak. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan berikan PR nanti. Ibu akan kirimkan PR-nya lewat grup lah. Dan sebelum kita tutup acara kita belajar kita pada hari ini, Ibu harapkan buat Pian setelah pulang ke rumah, Pian belajar lagi tentang ekosistem nih. Karena ekosistem ini nanti akan kita pelajari hubungannya dengan pembelajaran yang akan datang, yaitu pembelajaran tentang rantai apa? Rantai makanan yang erat hubungannya dengan ekosistem. Nah lah, oke anak Ibu semuanya, sebelum kita pulang, kita berdoa. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, silakan kepada Abijar untuk memimpin doa kembali. Kita doa pulang. Siap. Adapkan tangan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi
Nah, sekarang kalian masukkan bukunya, siap pulang, dan Ibu harapkan berhati-hati di jalan. Lah. Ya, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.